tadi ada penjelasan terkait dengan masalah perpustakaan digital. Memang kalau seandainya hari ini semua orang lebih banyak melihat buku ataupun membaca dengan cara menonton lewat Android atau HP, memang berarti Kotamu juga harus mengikuti fenomena yang terjadi dalam perkembangan ini. Dari sisi ini, yang ingin beta sampaikan adalah terkait dengan masalah perpustakaan digital ini, bagaimana daya dukung fasilitas yang ada di perpustakaan kota, serta inovasi yang memang harus dilakukan kepada semua perpustakaan yang ada di semua wilayah yang menjadi payung atau binaan dari perpustakaan kota. Karena jangan sampai di perpustakaan tidak ada wifi, atau di wilayah-wilayah yang memang masyarakat harus mengakses digital perpustakaan ini. Kalau dulu kita harus ke perpustakaan, kan berarti sekarang juga tidak perlu lagi. Harus ada fasilitas ini yang dibuat oleh pemerintah lewat perpustakaan sehingga masyarakat bisa mengakses ini. Kemudian yang berikut terkait dengan mimpi besar, tujuan besar di perpustakaan ini. Ibarat orang bilang kalau dulu TVRI orang yang suka nonton, Pak, tapi sekarang suka karena bagaimana Tanto Yahya merubah TVRI menjadi sesuatu yang menarik hari ini. Berarti juga sama dengan perpustakaan di kota. Sehingga beta ingin tahu sebenarnya impian besar perpustakaan itu biar masyarakat ini gemar membaca tanpa disuruh juga. Apalagi dalam kondisi pandemi semua orang harus tinggal di rumah. Biar anak-anak ini yang ada di rumah ini sing main game kalau pada saat sing ada jadwal daring. Supaya betul-betul dari perpustakaan ini punya cara tersendiri dalam menangani masalah daring pada saat pandemi bagi anak-anak sekolah di Kota Ambon. Baik, itu makasih pimpinan. Itu harus dirinci, lalu jenis layanan yang harus kita inovasi seperti kantor pos aja. Kantor pos dulu kita itu berarti harus ada perpustakaan yang baik. Perpustakaan yang baik, ya melalui apa? Ya melalui perda. Tidak bisa hanya begitu lalu tidak ada perdanya. Jadi kalau perpustakaan IPB itu jumlah bukunya itu harus ada sekitar 7.000 judul. Bagaimana mimpi besar tentang perpustakaan? Nah, untuk mimpi besar perpustakaan, untuk Kaucu ini paradigma perpustakaan sudah berbeda dengan paradigma perpustakaan zaman dulu. Nah, paradigma perpustakaan hari-hari ini adalah perpustakaan harus jadi tempat beraktivitas dan belajar masyarakat. Mungkin Pak Kadi sudah menjelaskan beberapa tahun yang lalu berturut-turut 2 tahun kami dipilih oleh Perpustakaan Nasional Indonesia untuk mewakili Indonesia dalam lomba perpustakaan tingkat dunia. Dua desa sebagai contoh, misalnya Perpustakaan Batu Merah itu tahun 2018 itu dia juara harapan 2 tingkat nasional. Nah, tahun 2019 Perpustakaan Desa Hunur itu dia juara tingkat 3 secara nasional, juara 3 secara nasional. Itu mimpi kita, Pak Wijul. Bagaimana menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan beraktivitas masyarakat yang pada akhirnya itu berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi harapan untuk perda perpustakaan ini sebenarnya memiliki beberapa kemajuan. Perpustakaan kota ini sudah memiliki beberapa kemajuan. Tapi yang jadi persoalan adalah payung. Nah, ketika payung itu ada, kita bisa bergerak. Kita bisa bergerak untuk melaksanakan sesuatu bahkan lebih. Nah, harapan kita itu bahwa ke depan ini kan perpustakaan ini dia bisa tersebar luas di seluruh wilayah sampai kepada pedesaan itu dia masuk. Nah, sehingga orang tidak melihat perpustakaan ini sebagai sesuatu yang memang ada di nomor 2 atau nomor 3 kan. Perpustakaan ini harus di nomor 1 kan dalam segala hal. Karena memang ini jendela dunia kan. Persoalan kualitas sumber daya manusia itu selain di sekolah, tapi secara umum itu kan perpustakaan yang menunjang itu untuk secara berkesinambungan.